masa sih gue nyerah gitu aja, kayak hidup tuh panjang, kenapa mesti gue udahin di sini gitu. Nama gue Raka Gani Satria, umur gue 25 tahun, gue co-founder dari Menjadi Manusia. Gue memiliki Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nama aku Afina, aku umurnya 20 tahun, kesibukan aku sekarang aku mahasiswa, dan aku pengidap bipolar disorder. Halo, nama gue Rido, kesibukannya lagi kerja di bidang agency, dan gue pengidap anxiety disorder. Halo, nama gue Raisya, umur gue 26 tahun. Gue bekerja sebagai account di sebuah agensi lokal dan gue mengidap depresi. Titik Temu adalah sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan mengajak mereka untuk berpendapat tentang satu topik tertentu. Mereka akan berpendapat berdasarkan pengalaman dan perspektif masing-masing terkait pernyataan yang umum disampaikan orang banyak. Selamat datang di Ruang Titik Temu. Depression atau mental issue tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Boleh. Silakan. Kalau menurut gue sih kayak mungkin iya ada benarnya, soalnya apa yang kita mau ucapin tuh nggak sesuai apa yang kita pikirin. Jadi kita keluarnya kayak beda gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Di beberapa keadaan mungkin seperti itu, tapi kalau misalkan secara bersosialisasi, menurut gue masih bisa kok untuk bersosialisasi kayak orang-orang biasanya, nggak yang benar nggak bisa bersosialisasi gitu sih. Iya sih, kalau gue lebih ke situnya sih, apalagi kalau soal kerja gitu, kayak kita mau ngeluarin ide kayak susah banget, jadi kayak kata-kata terbata-bata banget. Iya sih, kayak mungkin lebih ke oke, di saat bersosialisasi kayak terlalu banyak yang kita pikirin. Iya. Tapi sebenarnya masih bisa kok diajak ngobrol. Iya, masa nggak bisa? Bingung deh. Tapi mungkin kalau misalnya lagi kambuh, itu terkadang terhambat. Tapi kalau berteman, ini itu masih bisa menurut gue. Tapi mungkin kalau gue nambahin, bersosialisasi mungkin bisa iya, tapi terlihat sangat berbeda aja sih. Kalau gue tuh kayak ngerasanya iya gue bisa bersosialisasi, tapi gue berbeda nih cara bersosialisasinya tuh ada pembeda lah. Kalau dari gue kayak dengan mental illness yang gue punya, gue sangat jelas terlihat berbeda dibandingkan yang lain. Paling kalau misalnya lagi kambuh, gue sendiri tadinya ceria banget, terus sama temen tuh jadi gimana gitu. Jadi kayak down. Jadi gitu. down, Iya. jadi nggak mau ketemu sama mereka. Orang dengan mental issue adalah orang-orang yang tidak kuat menghadapi masalah. Kita aja udah punya masalah. Iya. Kalau dibilang gitu sih gue sebenarnya rada kurang setuju sih. Kalau gue ya buktinya kita fine aja sampai sekarang gitu, kayak nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau kita banyak masalah gitu, kita udah down, super down banget kali ya. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih. Buktinya kita masih hidup sih. Iya. Kayak maksudnya sebelum menghadapi masalah aja kita udah ngadepin masalah dalam diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi kayak kalau dibilang kita nggak bisa ngadepin masalah, buktinya kita masih bisa ngadepin diri kita sendiri juga. Dan sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu justru ketika kita bisa cope, kita seneng aja. Iya, bener banget. Bener banget itu. Ketika lagi kambuh tuh kadang tuh bisa bisa bangkit gitu, dan itu bangga sih. Ngerasanya mungkin gini sih, ketika ada masalah mungkin kita akan jauh lebih jatuh dari orang lain karena pengaruh mental kita. Tapi ya itu tidak menghentikan kita untuk berhenti sama hidup gitu. Jadi orang sekitar tuh lebih kayak berhati-hati ketika kita dapet masalah dengan keadaan kita tuh lebih kayak nge-treat mereka tuh nggak bisa kayak gitu loh. Iya, beda nge-treatnya. Dan mungkin kalian paling sering rasain, mental issue saya kerap mengganggu aktivitas saya. Ya. Wah, itu benar. Ganggu banget. Kalau gue jujur ya, gue mau main keluar rumah gitu mikirnya 1000 bukannya lebay. Kayak berkali-kali dulu, aduh nih kira-kira mood gue lagi enak nggak ya, ntar kalau gue ketemu temen gue tiba-tiba, gue kan kayak ada anxiety gitu kan, takutnya kayak pernah kena kayak GERD gitu, kayak badan nggak bisa gerak itu dulu sih, dan segala macam, takutnya gue itu kambuh lagi, jadi gue suka mikir beberapa kali sebelum gue keluar gitu. Kalau gue pernahnya bolos mata kuliah karena itu trigger gue terbesar gue, dan akhirnya gue ngulang sampai nilai gue
dan itu ganggu akademik gue banget. Gue mau bangun tidur aja gue pasti kayak mikir, aduh nanti bakal ke kantor ketemu orang ini, ntar yang dibahas gini, aduh ntar gini. Walaupun kayak mungkin kenyataannya itu nggak kejadian gitu. Tapi overthinkingnya Jadi tuh kita parah banget. udah negatif tinggi Iya. sebelum kejadian. Terus yang mungkin itu juga ngaruh banget sama emosi gue, yang jadinya kayak udahlah gue malas, yang kayak gue nggak mau lah di rumah aja daripada ketemu orang nanti nyakitin perasaan gue juga nggak bisa dibendung gitu kan. Kalau gue tuh merasakan gue akan kambuh ketika gue udah stres. Jadi kan kalau Afina kan bipolar, ada manik ada depres. Gue tuh ADHD, gue tuh selalu manik gitu. Ketika gue stres gue bukan capek tapi gue malah lebih manik. Jadi gue tuh kadang kalau misalnya orang selesai capek, gue bukan nggak capek gitu, kayak kadang ada capeknya, cuman justru malah gue lebih aktif. Kayak tenaga gue masih ada gitu. Nah itu lebih ke mengganggunya, gue kadang nggak tidur kayak 2 hari, kayak yang emang wah ini bener-bener otak gue kerja terus. Dan yang paling mengganggu hidup sebenarnya kalau mau tidur sih, gue setiap gue tutup mata karena ADHD gue bener-bener otak gue kerja terus. Kayak Gua on terus on gitu terus. ya. Jadi dari jam, misalnya gue udah masuk kamar jam 10, jam 4 pagi bisa gue belum tidur. Gitu. Jadi memang gue harus menemukan momen yang emang oke, gue tahu nih kapan gue harus tidur dan kapan gue harus bangun. Itu yang masih susah banget buat gue Iya sih, sekarang. kalau manik kayak begitu. Iya. Jadi otaknya on terus. On ya. terus, terus pengennya ngomong terus. Iya, sebenarnya nggak masalah sih. Lu pernah capek nggak sih, kayak kok kita harus kayak ngenalin diri kita sendiri nggak sih? Capek kita harus ngelawan terus gitu nggak sih? Soalnya gue jujur sering banget kayak gitu, hampir tiap hari sih. Kalau karena gue depresi, yang gue selalu pikirin itu sih, Iya. kayak gue capek, kayak udahlah gue mau udahan aja gitu. Cuman kayak masa sih gue nyerah gitu aja, kayak hidup tuh panjang, kenapa Iya. mesti gue udahin di sini gitu. Dan iya sih, kalau udahan menurut gue malah makin berparah. Dan Itu bukan sebenarnya jalan. kita mikirnya kan pasti orang-orang kalau kita meninggal pada seneng kan mikirnya. Padahal mereka semua sebenarnya Bakal sedih. sedih, iya. Iya. That's it. Karena awalnya pasti kita mikir kayak, aduh gue cuma jadi beban nih. Itu Kayak banget, itu. Mungkin kalau gue bisa nyimpulin, aduh gue cuma jadi beban ini adalah salah satu keinginan banyak orang yang punya mental illness untuk bunuh diri. Iya. Benar. Kayak gue pun pernah merasakan kayak gue di dunia ini buat apa, kok gue cuma jadi mendingan gue gak ada. Tapi padahal nyatanya orang teh sayang sama kita. Iya banget. Terus kadang kita suka kayak nggak nyadar, wah nih orang kayak ngomongin gue nih dari belakang nih, kayak kita konspirasi sama orang lain sih. Kalau gue yang ngerasain sih kayak gitu ya. Jadi suka negatif thinking, udah itu harus dihilangin sih. Dan overthinkingnya tuh banget. Banget. Tapi Kayak gue bingung sama orang yang over glorify overthinking dan senang dengan bahwa mereka overthinking, tau gak? Gimana mereka tuh? seneng bahwa mereka overthinking. Jadi overthinking becoming a trend gitu kayaknya. Oh, Gue tuh kalau pengen ngomong rasanya kayak lu coba rasakan otak Di lu sepatu 247. kita. Iya. Aduh. Gak pernah overthinking gue tuh kayak enak banget gitu. Mungkin dikira kita Iya, kayak overthinking something cool gitu. Something cool gitu ya. padahal capek Capek banget banget. coy. Capek. Wah, kayak gue pengen istirahat gitu, kayak 5 menit aja. Sebenarnya mental issue tersebut itu menjadi kelebihan kami. Gue sekarang iya kali ya. Iya. Kalau sekarang ngelihatnya mungkin gini, mental illness tuh udah bukan penyakit. Kalau gue udah bisa melihat mental illness tuh mukjizat. Iya. Kayak gue tahu otak gue nggak berhenti. 247 aja gue nggak berhenti. Tapi ini kalau sekarang justru jadi ide-ide. Iya. Itu gue selalu ada ide baru. Jadi gue memanfaatkannya di situ sebenarnya. Kalau gue sih pas ketika lagi fase depresi, ketika bangkit itu menurut gue itu kelebihan banget buat gue. Wah, gue bisa bangkit dari masalah. Dan tadi ketika lagi manik, karena sama punya ide yang banyak, jadi bisa ngeluarin ide gitu. Terus pernah waktu itu gue speak up pertama kali di Instagram, dan setibanya ada mahasiswa nge-DM gue, dia bilang kayak gini, Vin, makasih banyak ya lo udah speak up. Tadi malam gue pengen bunuh diri tapi nggak jadi. Itu gue ngerasa kayak wah ternyata Bisa menyelamatkan orang. bisa menyelamatkan ya. orang bipolar gue tuh. Gue baru dapet ada kelebihannya. Soalnya kan gue kan pernah muncul di konten Raka sebelumnya. Itu beribu-ribu, bukan beribu-ribu lebay. Kayak banyak banget orang yang nge-DM gue, Kak terima kasih sudah apalah banyak banget sampai gue nggak bisa balik satu-satu. Di situ gue sadar. Terus ada juga yang bilang, wah lo hebat tuh, lo bisa kayak gini. Padahal gue ngerasa gue cuma bercerita. Di sisi lain gue ngerasa, wah ini berarti kelebihan gue, mukjizat yang diberikan sama Allah sama gue kali ya. Bisa speak up. Karena kita oversensitif ya. Jadi rasa empati dan simpati ke orang tuh bener lebih Makin gede. besar. Makin gede. Bener banget. Tuh. Kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Menurut kalian,
mental issue itu, apa yang membuat kalian tetap semangat? Banyak kok orang-orang kayak gue tapi mereka bisa gitu lah. Kalau mereka bisa kenapa gue enggak? Gue mikirnya gitu aja kan, sesimpel itu. Ya gitu aja sih, sama support system dari keluarga, temen, apalagi itu semua Iya sih, ngaruh ngeliat banget. artis-artis ya, ngeliat Iya. artis udah keren banget. Pada keren banget itu, kayak gue suka banget sama siapa tuh. Aduh gue lupa namanya. Pokoknya ada nama gitaris Red Hot Chili Peppers, dia tuh kayak introvert banget, ada mental health issues segala macam, tapi sekarang udah balik lagi bisa hebat, artis-artis gitu. Jadi mereka kayak jadi panutan lah bisa dibilang ya. Semangat juga buat gue. Support dari orang-orang terdekat yang ngelihat keadaan kayak gini tapi mereka juga tetap nyemangatin tuh bikin kayak oh mereka aja concern kok akan kehidupan gue, masa apa yang mereka udah berikan gue putus gitu aja dengan gue menyudahkan hidup ini. Itu sih. Karena gue sama sih support system. Gue ngelihat orang tua gue dari awal, mereka awalnya nggak nerima gue, sampai gue pernah diruqyah 2 kali sampai mereka sekarang nerima gue apa adanya gitu. Mereka aja bisa nerima diri gue, apalagi kenapa gue nggak bisa gitu loh. Kalau gue merasa nggak pernah capek karena apa yang mau gue tanamkan di dunia belum sebanyak itu. Sampai kayak nanti gue mati, gue belum cukup apa yang gue tanam di dunia gitu. Sama gue mungkin salah satu, gue nggak tahu ya kalian ngerasa apa nggak, spiritual journey seseorang membantu kita dalam kesehatan mental somehow. Nah gue sangat, ini akhirnya gue jadikan salah satu pedoman sih, kayak ada surat di Al-Quran Al-Insyirah ayat 56, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Disebutkan 2 kali bahwa di setiap masalah ada solusi, di setiap masalah ada solusi. Yang gue percaya aja beritahu gue bahwa setiap masalah ada solusi dan di-mention 2 kali. Jadi buat gue yakin oke, di setiap masalah pasti ada solusi. Gue juga sih kalau keluarga tuh gue sampai sekarang masih banyak konspirasi negatif gitu di pikiran gue. Tapi mereka dari dulu sebenarnya support gue banget. Dan menurut gue mungkin itu yang harus, ataupun orang-orang tua sekarang dengar bahwa penyakit mental bukan satu hal yang main-main, dan semua orang yang memiliki masalah kesehatan mental ketika disupport sama keluarga, mungkin kita beruntung kita dapat support yang unlimited. Tapi mungkin kalau misalnya ada di luar sana yang mungkin merasakan masalah yang sama, tolong kasih lihat video ini dan kasih tahu orang tua kalian bahwa penyakit mental benar-benar ada. Kami di sini benar-benar merasakan apa yang dirasakan, dan kalau misalnya ngerasa ada yang salah ataupun dalam diri kita, jangan pernah takut ke psikolog ataupun ke psikiater sih. Jangan pernah takut. Jangan pernah diem deh pokoknya. Dan kita jangan cerita. sampai self diagnosis. Yes, betul. Itu paling penting. Jangan pernah malu untuk meminta bantuan Iya. sih. Karena gue aja selalu speak up sih, entah itu ke temen, entah kemana gitu. Karena pada akhirnya gue sadar, ke psikolog, ke psikiater bukan lu payah, bukan lu cupu, Bukan. tapi lu kuat karena lu berani. Berani. Untuk Berani. Itu kayak it's okay juga gak sih kalau misalnya to be not okay? Yes. Iya, itu kayak nobody's perfect gitu loh. Halo, saya Hana dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tahu updatean kami selanjutnya. Terima kasih.